Bayangkan sebuah negeri yang bisa mati kapan saja jika sungainya berhenti mengalir. Itulah Mesir, sebuah tanah gurun tandus yang hampir mustahil dihuni, namun justru melahirkan salah satu peradaban paling spektakuler dalam sejarah manusia. Piramida, hieroglif, para firaun, semua itu tidak muncul begitu saja. Semua berawal dari satu rahasia yang sederhana namun mematikan, Sungai Nil. Air Nil adalah garis hidup mereka. Tanpanya, Mesir hanyalah hamparan pasir mati. Dengan Nil, Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan, kekuatan militer, perdagangan, dan kekuasaan spiritual. Namun, sebelum menjadi negara yang kita kenal hari ini, Mesir modern yang berdiri pada tahun 1922, tanah ini telah melewati ribuan tahun konflik, perebutan kekuasaan, penjajahan besar-besaran, hingga revolusi yang mengubah dunia. Mari kita masuk lebih dalam, menelusuri fakta-fakta dramatis tentang bagaimana Mesir berkembang dari kerajaan kuno yang diperintah para firaun, jatuh ke tangan penakluk asing, kemudian bangkit menjadi negara modern. Dari suku-suku primitif hingga kerajaan terbesar di Afrika sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Di sepanjang tepi Sungai Nil tinggal kelompok-kelompok kecil manusia yang awalnya hanyalah pemburu dan pengumpul. Tapi lingkungan memaksa mereka berkembang. Sungai Nil mengalir dari Afrika Timur, membawa lumpur hitam subur setiap kali banjir tahunan, membuat tanah di sekitarnya sangat cocok untuk pertanian. Ini melahirkan sistem irigasi awal desa-desa pertama, perdagangan antar wilayah, struktur politik dasar. Dari sini mulailah terbentuk dua kawasan penting. Mesir Hulu, Upper Egypt, wilayah selatan, dekat Nubia, dipimpin suku berkarisma dengan tradisi perang. Mesir Hilir, Lower Egypt, wilayah delta Nil yang luas, pusat pertanian dan perdagangan. Selama ratusan tahun keduanya saling bersaing. Perang antar suku menjadi hal biasa. Tapi dari konflik inilah muncul raja pertama Mesir. Tokoh yang masih diperdebatkan hingga kini namun paling sering dikaitkan dengan Narmermenes. Sosok yang berhasil menyatukan dua wilayah dalam satu kerajaan sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Inilah titik penting lahirnya negara Mesir pertama dalam sejarah. Narmer bukan sekadar menyatukan dua wilayah, ia menciptakan simbol-simbol yang melekat sampai ribuan tahun kemudian. Mahkota ganda merah putih, hieroglif awal pusat pemerintahan di Memphis, sistem birokrasi terorganisir. Dengan penyatuan ini, Mesir resmi menjadi salah satu negara pertama di dunia. Era piramida, ketika Mesir membangun monumen untuk abadi pada abad-abad berikutnya, Mesir menjadi semakin kuat. Mereka menemukan sistem matematika, astronomi, teknik batu, dan keagamaan yang kompleks. Pemerintahan stabil, berkat konsep Firaun sebagai dewa di bumi. Di masa inilah lahir sesuatu yang tidak ada tandingannya sampai hari ini, piramida raksasa. Piramida Giza, yang dibangun untuk Firaun Khufu, Cheops, terdiri dari 2,3 juta blok batu berat rata-rata 2,5 ton per blok, dibangun selama 20 tahun dan tinggi mencapai 146 meter. Mesir makin berkembang. Kekayaan mereka berasal dari pertanian subur, perdagangan dengan Nubir, Levant, dan Laut Tengah, tambang emas dan tembaga, tenaga kerja besar dari penduduk lokal. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Kejatuhan dan penjajahan ketika Mesir direbut oleh setiap kekuatan besar dunia. Mesir tidak pernah stabil selamanya. Setelah ribuan tahun kejayaan, mereka melemah akibat korupsi internal, pemberontakan daerah, kekeringan Nil. Invasi asing penjajah pertama yang berhasil menguasai Mesir adalah Hyksos, bangsa Asia Barat yang membawa teknologi kereta perang. Setelah itu Mesir bangkit sebentar, lalu jatuh lagi ke tangan bangsa Libid, bangsa Nubir, bangsa Assyria, bangsa Persia. Namun kejadian besar yang benar-benar mengubah Mesir adalah kedatangan seorang pria muda dari Makedonia bernama Alexander the Great pada tahun 332 sebelum Masehi. Alexander masuk ke Mesir tanpa perlawanan berarti. Ia mendirikan kota terkenal, Alexandria, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan Alexandria, budaya Yunani, perdagangan Laut Tengah. Setelah Alexander meninggal, Mesir diperintah dinasti Ptolemaic hingga muncul ratu paling terkenal, Cleopatra V. Namun pada masa Cleopatra, Mesir jatuh ke dalam konflik dengan Romawi. Akhirnya, setelah kematiannya pada 30 sebelum Masehi, Mesir menjadi provinsi Romawi. Dari sinilah Mesir mengalami 2000 tahun sebagai negeri jajahan Romawi, Bizantium, Arab Muslim, Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, dinasti Fathimiyah, Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi, Mamluk, Utsmaniyah, Ottoman, Inggrisya.
Mesir dijajah hampir setiap kekuatan besar yang pernah ada. Tetapi semua ini membawa Mesir ke titik yang sangat penting. Kelahiran Mesir modern. Mesir modern dimulai. Era Muhammad Elai Pasha kita memasuki abad ke-19. Kekhalifahan Arman sedang lemah. Di Mesir, muncul seorang jenderal Albania bernama Muhammad Elai Pasha datang sebagai tentara Arman, tetapi justru mengambil alih Mesir dan membangun kekuatan baru. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai pendiri Mesir modern. Kebijakannya mencakup modernisasi militer, industrialisasi, reformasi pertanian, pembukaan sekolah modern, mengirim pelajar Mesir ke Eropa, membangun armada lautia, bahkan hampir menaklukkan seluruh Timur Tengah. Tetapi kekuatan Eropa, terutama Inggris, mulai merasa terancam ketika Inggris menguasai Mesir pada 1869. Terusan Suez selesai dibangun. Inilah titik paling menentukan masa depan Mesir. Kanal yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania ini membuat Mesir menjadi jalur perdagangan terpenting dunia, titik strategis rute Inggris ke India, wilayah yang tidak boleh dikuasai musuh akibat utang besar Khedive Ismail Pasha. Inggris dan Prancis mengambil alih saham besar perusahaan Suez. Pada 1882, Inggris resmi menguasai Mesir. Rakyat Mesir memberontak. Tokoh nasionalis muncul, seperti Ahmed Urabi saat Zaglul Mustafa Kamil. Perjuangan panjang ini memuncak setelah Perang Dunia I. Mesir resmi menjadi negara merdeka 1922 pada 28 Februari tahun 1922. Inggris akhirnya menyatakan Mesir sebagai negara merdeka. Namun kemerdekaan ini tidak sepenuhnya penuh karena Inggris masih mengontrol militer, keamanan, urusan luar negeri, perlindungan. Terusan Suez, Mesir mulai membangun struktur negara baru. Raja Fuadi memimpin pemerintahan Partai Nasionalis. Wafd menjadi kekuatan utama. Konstitusi modern disusun, tetapi konflik internal terus terjadi. Revolusi 1952. Lahirnya Mesir Republik pada 1952. Muncul gerakan perwira muda Mesir. Dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Muhammad Naguib. Mereka menggulingkan monarki, mengakhiri dinasti Farouk, dan mengubah Mesir menjadi republik. Nasser menjadi ikon dunia Arab. Ia menasionalisasi terusan Suez, menolak kolonialisme. Eropa membangun industri nasional, memperkuat militer, memimpin gerakan non-blok, menjadi simbol kebangkitan Arab. Dari sinilah Mesir modern benar-benar berdiri kokoh sebagai negara merdeka penuh. Berdirinya negara Mesir, namun sejarah Mesir tidak berhenti pada kejayaan awal para Firaun. Justru di titik inilah perjalanan panjang menuju terbentuknya negara Mesir modern dimulai. Sebuah perjalanan penuh invasi, pemberontakan, persatuan, perpecahan, hingga lahirnya negara yang kita kenal hari ini. Babak baru Mesir dalam bayang-bayang penaklukan asing. Setelah ribuan tahun diperintah oleh para dinasti besar, Mesir memasuki fase penuh gejolak. Pada sekitar tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung menembus Mesir hampir tanpa perlawanan. Bangsa Mesir yang telah lama ditekan oleh Persia melihat Alexander sebagai pembebas. Di kota baru yang ia dirikan, Alexandria, kelak lahir pusat ilmu pengetahuan terbesar dunia kuno, Perpustakaan Alexandria. Namun, kematian Alexander menciptakan kekosongan kekuasaan yang memecah dunia Helenistik. Mesir jatuh ke tangan dinasti Ptolemaic dengan Cleopatra ke-7 sebagai tokoh paling dramatis. Kecerdasannya dalam diplomasi dan politik internasional menjadikannya simbol kekuatan wanita di panggung dunia. Tetapi kejatuhan Cleopatra pada 30 sebelum Masehi mengakhiri era Mesir kuno dan membuka pintu menuju kekuasaan imperium terbesar sejarah, Romawi. Mesir dalam era Romawi dan Bizantium di bawah Romawi. Mesir menjadi lumbung gandum yang memberi makan kota terbesar dunia saat itu, Roma. Namun kekayaan ini membuat Mesir tak pernah benar-benar bebas. Pemberontakan rakyat kerap muncul akibat pajak tinggi dan eksploitasi Romawi. Ketika kekaisaran pecah, Mesir jatuh ke tangan Bizantium. Inilah masa ketika agama Kristen berkembang pesat, bahkan melahirkan salah satu tradisi besar kekristenan, Gereja Koptik. Tetapi konflik internal antara Bizantium dan penduduk lokal melemahkan kestabilan negara, membuka jalan bagi kekuatan baru yang mulai muncul dari Jazirah Arab. Datangnya Islam dan lahirnya Mesir baru pada 641 M. Pasukan Amir bin Alas memasuki Mesir. Berbeda dengan penaklukan Romawi dan Persia yang cenderung eksploitatif, pemerintahan Islam awal justru diterima banyak penduduk lokal karena pajak lebih ringan dan toleransi beragama yang lebih luas.
Di bawah pemerintahan Islam, Mesir mengalami perubahan besar. Bahasa Arab menggantikan Yunani sebagai bahasa administrasi. Kota Fastad menjadi pusat pemerintahan baru. Jalur perdagangan Mesir makin vital dalam hubungan Timur Barat. Namun puncak perubahan terjadi pada era dinasti Fatimiyah, ketika kota megah Kairo didirikan tahun 969 M. Inilah awal mula Kairo menjadi pusat budaya, ilmu, dan politik yang menentukan arah sejarah dunia Islam. Mamluk, bangkitnya para budak menjadi raja. Salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Mesir adalah kebangkitan Mamluk. Para budak prajurit yang justru merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti mereka sendiri. Fakta luar biasa, prajurit Mamluk berasal dari Asia Tengah dan Kaukasus. Mereka dilatih menjadi pasukan elit sejak kecil. Di Mesir, mereka justru menjadi penguasa, bukan sekadar tentara. Di bawah Mamluk, Mesir menjadi tameng dunia Islam. Mereka berhasil menghentikan laju Manggel dalam pertempuran Ain Jalut 1260, momen ketika sejarah dunia berubah total. Mamluk juga menata ekonomi berbasis perdagangan rempah global, menjadikan Kairo ibu kota ekonomi dunia. Mesir dan Turki Utsmani, kekuasaan berpindah, identitas tetap berdiri tahun 1517. Kesultanan Utsmani menaklukkan Mesir. Meski secara resmi Mesir berada di bawah Istanbul, para Mamluk masih memegang kendali lokal. Selama berabad-abad, identitas Mesir tetap terjaga meskipun berkali-kali berganti penguasa. Namun runtuhnya jalur perdagangan tradisional akibat ditemukannya jalur laut ke India, serta melemahnya Utsmani, membuat Mesir memasuki fase kemunduran. Dari sinilah muncul tokoh yang kelak membentuk arah Mesir modern, Muhammad Elai Pasha. Muhammad Elai, fondasi negara Mesir modern setelah invasi Napoleon tahun 1798 mengguncang Mesir. Kekosongan kekuasaan membuat rakyat Mesir mendukung seorang komandan militer Albania dalam tentara Utsmani, Muhammad Elai, untuk memimpin mereka. Selama hampir 40 tahun, ia melakukan perubahan besar, modernisasi militer dengan gaya Eropa, reformasi pertanian yang menjadikan kapas Mesir terkenal, pendirian sekolah teknik, kedokteran, dan akademi militer, industrialisasi skala besar. Banyak sejarawan menyebut Muhammad Elai sebagai pendiri Mesir modern. Suez, jalur yang mengubah dunia pada 1869, terusan Suez dibuka. Proyek yang dipimpin Ferdinand de Lesseps ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania, menjadikan Mesir pusat jalur perdagangan global. Namun keberhasilan besar ini membawa konsekuensi. Utang Mesir kepada Eropa meningkat. Inggris mengambil alih saham Suez. Pada 1882, Inggris secara efektif menjajah Mesir. Kebangkitan nasionalisme dan jalan menuju kemerdekaan gelombang nasionalisme mulai membesar. Tokoh seperti Saad Zaghloul memimpin pergerakan rakyat dalam revolusi 1919, menuntut kebebasan dari dominasi Inggris. Akhirnya, pada 1922, Mesir dinyatakan sebagai kerajaan merdeka meski Inggris masih mengontrol banyak hal, terutama Suez. Ketidakpuasan terhadap kerajaan mencapai puncaknya pada ke-1952. Gamal Abdel Nasser, bersama para perwira merdeka, menggulingkan Raja Farouk. Dari sinilah negara Mesir modern dalam bentuk republik berdiri. Mesir Republik, identitas baru. Kekuatan baru Mesir menjadi pusat dunia Arab. Nasser menasionalisasi terusan Suez pada 1956, memicu krisis internasional yang berakhir dengan kemenangan politik besar bagi Mesir. Dengan perubahan besar ini, Mesir masuk era baru, modernisasi ekonomi dan militer, kebangkitan nasionalisme Arab, pembangunan bendungan Aswan, integrasi Mesir sebagai kekuatan geopolitik global, berdirinya negara Mesir modern secara historis. Berdirinya negara Mesir sebagai entitas modern adalah hasil evolusi panjang, peradaban kuno pembentuk identitas, penaklukan asing yang mengubah struktur sosial, kedatangan Islam yang membentuk budaya nasional, Mamluk dan Utsmani yang menjaga kontinuitas politik, Muhammad Elai yang membangun fondasi modern, revolusi nasionalisme yang melahirkan republik. Mesir bukan bangsa yang lahir dalam semalam tetapi hasil perjalanan 5.000 tahun yang ditempa oleh perang, perdagangan, agama, dan ambisi manusia.